Masyarakat menyadari ada sesuatu yang aneh dari patung ini. Kulitnya seperti kulit manusia sungguhan. Tangannya memiliki garis-garis halus, urat yang samar, bahkan kuku yang tampak alami. Dia terlalu nyata. Dia tidak terlihat seperti Menakin. Lihat, dia memperhatikanku. Sepertinya ada yang asing dari wajah patung ini. Mukanya kayak anak si Pasquala Esparja kan? Halo Wak, terima kasih udah mau singgah di videoku. Malam ini aku kembali lagi untuk membawakan sebuah cerita yang gak kalah menarik dari cerita-cerita sebelumnya Wak. Wak, kalau kita ke mall atau ke toko baju pasti ada patung manekinnya, iya kan? Nah, ekspresi dari patung-patung ini gak jarang membuat kita merasa lucu atau membuat kita merasa ngeri sendiri. Ada yang ekspresinya bahagia menyambut pembeli, ada yang kayak udah capek kali dia berdiri, ada yang kayak menyambut pembeli dengan tari-tarian, dan ada juga yang kayak mereka saling serang seolah-olah mereka sedang bermain karena bosan menunggu pembeli. Pokoknya beragam lah ekspresinya. Jadi ada salah satu toko di Meksiko. Toko ini toko baju pengantin, Wak. Ada satu Menakin yang dipakaikan baju pengantin panjang berwarna putih dan mewah. Dari ekspresi Menakin yang tadi di awal ku sebutkan itu ada beragam, ada yang lucu, ada yang ngeri. Nah, Menakin ini bukan hanya ekspresinya saja, justru dia sangat menarik dari atas sampai ke bawah. Nah, biar kalian nggak penasaran, sekarang kita masuk ke ceritanya ya. La Pascualita adalah patung peraga atau Menakin gaun pengantin di sebuah toko bernama La Popular yang berada di kota Chihuahua, Meksiko. La Pascualita pertama kali muncul atau dipajang di toko ini pada tahun 1930, Wak. Sejak kemunculannya pertama kali di balik kaca etalase toko, masyarakat menyadari ada sesuatu yang aneh dari patung ini. Kulitnya seperti kulit manusia sungguhan. Tangannya memiliki garis-garis halus, urat yang samar, bahkan kuku yang tampak alami. Wajahnya nggak kaku, Wak. Malah menggambarkan ekspresi lembut seperti sedang menahan senyuman. Dan yang paling sering dibicarakan adalah bagian matanya. Banyak pengunjung bersumpah bahwa mata La Pascualita tidak pernah benar-benar kosong. Ada kilauan kecil dari pancaran matanya, seperti mata manusia yang sedang mengamati sekeliling nyawa. Katanya juga, kukunya bisa memanjang setiap 3 minggu sekali. Awalnya orang-orang mengira hanyalah sebuah Menakin impor berkualitas tinggi. Tapi seiring berjalannya waktu, bisik-bisik mulai terdengar dan bisik-bisik itu berubah menjadi legenda yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa minggu setelah La Pascualita pertama kali dipajang, ada yang bilang dia terlalu nyata. Dia tidak terlihat seperti Menakin. Lihat, dia memperhatikanku. Sepertinya ada yang asing dari wajah patung ini. Dan yang terakhir, ada yang mengatakan seperti ini. Mukanya kayak anak si Pasquala Esparja kan? Nah, pernyataan yang terakhir inilah yang membuat masyarakat berpikir, oh iya ya, iya bener juga ya. Siapa si Pasquala Esparja ini, Flo? Kenapa dibilang patung ini mirip sama anaknya? Siapa dia? Sekarang ku ceritakan. Pasquala Esparja dikenal sebagai pemilik toko gaun pengantin La Popular yang berlokasi di kota Chihuahua, Meksiko itu. Toko ini mulai dikenal luas sekitar tahun 1920-an hingga awal 1930-an. Sebuah periode ketika gaun pengantin mulai menjadi simbol status sosial dan modernitas. Pada saat itu tidak banyak perempuan yang tampil sebagai pemilik usaha yang mandiri, Wak. Sehingga posisi Pasquala
cukup menonjol di lingkungan itu. Ia dikenal sebagai pribadi yang tegas, disiplin, dan sangat menjaga reputasi tokonya. La Popular tidak sekedar menjual gaun, tapi juga citra kesempurnaan pernikahan, sesuatu yang sangat dihargai dalam budaya setempat. Secara pribadi, Pasquala Esparza digambarkan sebagai sosok tertutup dan jarang membicarakan kehidupan tentang keluarganya kepada publik. Inilah salah satu alasan mengapa kehidupan pribadinya menjadi lahan subur bagi spekulasi-spekulasi liar. Tidak ada catatan resmi mengenai suami dan latar belakang rumah tangganya. Dalam cerita lisan masyarakat, ia lebih sering dipersepsikan sebagai ibu tunggal yang mengabdikan hidupnya pada usaha dan anak perempuannya. Hubungan emosional antara Pasquala dan putrinya digambarkan sangat erat, karena putrinya sajalah yang disebut-sebut menjadi satu-satunya keluarga dekat yang ia miliki. Nama Pasquala Esparza mulai dikenal secara luas pada tahun 1930 ketika sebuah menakin pengantin yang sangat realistis dipajang di etalase La Popular. Menakin tersebut kemudian dikenal sebagai La Pasqualita. Jadi, La Pasqualita ini adalah putrinya Pasquala. Katanya pada saat itu Pasqualita akan menikah, tapi sayangnya di hari pernikahannya ia disengat oleh laba-laba yang dikenal sebagai Black Widow. Inilah yang membuatnya kehilangan nyawanya. Pasquala Esparza tidak sanggup menerima kematian putri satu-satunya. Karena rasa duka yang mendalam, mau tidak mau dia harus mengawetkan jasad sang anak dan memajangnya di toko sebagai bentuk cinta yang kuat. La Pasqualita berdiri diam di etalase, mengenakan gaun pengantin, menjadi saksi bisu dari kesedihan yang tidak pernah terucapkan. Sejak saat itu, perhatian publik terhadap Pasquala berubah. Ia tidak lagi hanya terlihat sebagai pemilik toko, tapi juga sebagai figur misterius di balik sosok menakin tersebut. Sikapnya yang enggan memberikan penjelasan detail mengenai asal-usul La Pasqualita justru memperkuat kecurigaan masyarakat. Ia hanya menyatakan bahwa itu adalah menakin berkualitas tinggi yang didatangkan dari luar negeri tanpa pernah merinci proses pembuatannya. Setelah kemunculan La Pasqualita, Pasquala Esparza semakin menarik diri dari kehidupan sosial. Kesaksian masyarakat sekitar, ia jarang terlihat di depan umum dan menyerahkan operasional toko kepada karyawannya. Beberapa orang menafsirkan sikap ini sebagai bentuk duka mendalam, sementara yang lain mengaitkannya dengan upaya menyembunyikan rahasia besar. Walaupun tidak pernah ada bukti konkret yang menguatkan tuduhan tersebut, kalau dipikir-pikir secara logika jawaban Pasquala lebih masuk akal dibandingkan cerita-cerita yang beredar. Kenapa? Pada saat itu kan tahun 30-an. Sangat kecil kemungkinan ada teknologi yang benar-benar bisa mengawetkan mayat bertahun-tahun. Kalau Pasquala menghindar dari publik, mungkin dia memang mau menghindar karena cerita masyarakat udah mulai ngawur nih, Satu sisi dia udah kehilangan putrinya. Bukannya mendapatkan penghiburan, dia malah digunjing. Selain gunjingan masyarakat mengenai patung ini, ada versi lain yang tidak kalah menarik, yaitu teori mistis. Katanya, karena Pasquala sangat kehilangan putrinya, ia membuat sebuah patung yang sangat mirip dengan Pasqualita. Lalu kemudian melakukan sebuah ritual pemanggil roh dan meletakkan arwah tersebut ke patung itu.
Ia meyakini arwah yang terpanggil itu adalah arwah putrinya Pascualita. Ada beberapa kesaksian masyarakat sekitar juga yang mengatakan bahwa Ibu Pascuala ini dulunya baik kali, Wak. Setiap pasangan yang datang mencari pakaian pengantin, pasangan tersebut akan langgeng. Gak akan ada pertengkaran di rumah tangga mereka. Kalaupun ada pasangan yang datang dalam keadaan sedang ribut, ketika dipakaikan baju pengantin dari toko ini, mereka jadi akur lagi, Wak. Langsung happy aja gitu. Pokoknya semeji itu hasil buatan tangan Pascuala yang dikenal masyarakat sekitar. Sampai sekarang toko La Popular masih buka, Wak. Ada yang bilang Pascuala meninggal di tahun 2019 lalu. Tapi setelah aku cari tahu, gak ada catatan resmi yang menyatakan kapan dia tutup usia. Sekarang yang mengelola toko ini bernama Mario Gonzalez. Kalau ada yang mempertanyakan mengenai kebenaran tentang La Pascualita yang bisa hidup di malam hari, benar nggak La Pascualita bisa menangis? Atau pertanyaan mengenai mata La Pascualita memang bisa bergerak mengikuti pergerakan orang lain? Mario hanya diam aja, Wak. Dia terlihat lebih menghindar dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi ada satu kebiasaan aneh yang dilakukan Mario setiap minggunya. Setiap minggu dia akan mengganti pakaian patung La Pascualita dengan gaun-gaun terbaru. Tapi setiap dia mengganti bajunya, dia akan menutup semua akses yang dapat melihat patung itu secara langsung, Wak. Katanya demi menjaga privasi patung La Pascualita ini. Sampai detik ini pun toko itu pengunjungnya nggak cuma calon pengantin aja, Wak. Banyak turis yang memang sengaja datang ke daerah sana dan singgah ke toko itu untuk melihat menakin La Pascualita. Itulah tadi sedikit cerita tentang patung atau menakin La Pascualita. Menurut kalian gimana, Wak? Info yang beredar, nggak pernah patung ini pakai gaun pendek selutut. Pasti gaunnya panjang sampai menutupi kakinya. Karena kalau pakai gaun selutut, katanya bakal kelihatan urat-urat yang ada di kakinya. Untuk menutupi itu dipakaikanlah gaun panjang. Parises berarti menakinnya. Kalau memang kelihatan uratnya, iya kan? Dipikir-pikir memang jelek sih kalau menakin parises. Sampai di sini cerita kita malam ini. Kalau ada saran-saran atau ide-ide aku mau bahas apa di next video, kalian boleh komen di bawah. Di bawah ini ada tercantum Instagramku juga, Wak. Kalau kalian mau ngasih ide, kalian boleh DM ke Instagram ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Masih banyak informasi menarik dan menegangkan yang pengen kali ku share buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, Wak. Dadah.